Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anis Hairia dengan NIM 0306222097 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar perencanaan pembelajaran. Pembelajaran merupakan aktivitas atau proses yang sistematis dan sistemik yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada guru, siswa, kurikulum, proses, output, fasilitas, dan strategi. Masing-masing komponen tidak bersifat parsial atau terpisah, atau berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berjalan saling teratur, saling tergantung, saling melengkapi, dan berkesinambungan. Untuk itu, diperlukan rancangan dan pengelolaan belajar yang baik, yang dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan adalah suatu cara pengambilan keputusan, langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, agar tujuan yang ingin dicapai akan berjalan lebih efektif jika adanya perencanaan. Sedangkan pembelajaran yaitu suatu upaya yang dilakukan seseorang untuk mempelajari materi atau pengalaman yang diberikan oleh guru dan akan mengakibatkan perubahan perilaku, sikap, sifat, dan lainnya yang pada awalnya tidak tahu menjadi tahu dan yang tidak baik menjadi baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran merupakan suatu pendekatan yang sistematis yang mencakup analisis kebutuhan pembelajaran, perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan strategi pembelajaran, pengembangan bahan ajar, serta pengembangan alat evaluasinya dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Perencanaan pembelajaran mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir. Artinya, suatu perencanaan pembelajaran tidak disusun sembarangan, tetapi dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat berpengaruh dan segala sumber daya yang tersedia yang dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Yang kedua, perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dan yang ketiga, perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, terdapat komponen-komponen perencanaan pembelajaran. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan komponen utama yang harus dicapai agar perencanaan dapat disusun dan ditentukan dengan baik. Maka tujuan itu perlu dirumuskan dalam bentuk sasaran yang jelas dan terukur. Yang kedua, materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan pokok bahasan yang akan dipelajari oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut subjek Centered Teaching, keberhasilan suatu proses pembelajaran, materi pelajaran juga merupakan sebuah pembahasan inti dari kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, metode pembelajaran. Menurut Ahmad yang dikutip oleh Darmadi, metode pembelajaran adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang digunakan oleh guru atau instruktur untuk mempermudah dalam menyampaikan materi. Yang keempat, langkah-langkah interaksi pembelajaran atau aktivitas. Langkah-langkah interaksi sama dengan proses kegiatan selama pembelajaran berlangsung. Proses pembelajaran tersebut disusun setelah merencanakan tujuan, materi, dan metode yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kelima, media dan sumber belajar. Media adalah alat-alat yang digunakan untuk membantu penyampaian materi, seperti video pembelajaran, slide presentasi, dan lain-lain. Sumber belajar adalah sebuah bahan awal mula yang dijadikan referensi untuk proses mencari pengetahuan atau pengalaman. Semua bahan yang memfasilitasi proses seseorang mendapatkan pengalaman baik.
Dan yang terakhir adalah evaluasi, untuk menilai sejauh mana siswa mencapai kompetensi yang ditentukan. Penilaian dan evaluasi digunakan oleh karena itu sangat penting untuk menetapkan metode penilaian dan evaluasi yang efektif agar hasil belajar siswa dapat diukur secara objektif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Yang pertama ada prinsip relevansi. Perencanaan pembelajaran harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Di dalam prinsip relevansi, terdapat kesesuaian antara tujuan pembelajaran dengan kondisi peserta didik dan konten atau materi yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di masa depan, baik akademik maupun keterampilan hidup. Yang kedua, ada prinsip sistematis. Perencanaan pembelajaran harus disusun secara terstruktur dan logis. Di dalam prinsip sistematis, terdapat hubungan yang jelas antara tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Dan pengorganisasian pembelajaran dilakukan secara bertahap, dimulai dari yang sederhana hingga kompleks. Prinsip yang ketiga adalah prinsip efisiensi dan efektivitas. Perencanaan pembelajaran harus mempertimbangkan penggunaan waktu, tenaga, dan sumber daya yang seefisien mungkin namun tetap efektif. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip efisiensi dan efektivitas yang pertama adalah pemilihan metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi. Yang kedua, penggunaan sumber daya yang optimal untuk memaksimalkan hasil belajar. Prinsip yang keempat adalah fleksibilitas. Perencanaan pembelajaran harus mampu menyesuaikan dengan berbagai situasi dan kondisi, dengan mengubah pendekatan atau strategi jika diperlukan. Yang kedua, menyesuaikan materi atau metode sesuai dengan perkembangan atau respon peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, materi yang terakhir yaitu langkah-langkah perencanaan pembelajaran. Berdasarkan dokumen kurikulum berbasis kompetensi, penyusunan rencana pembelajaran atau RPP merupakan perwujudan dari salah satu komponen KBK, yakni kegiatan belajar mengajar. Dalam dokumen kurikulum dasar sekolah atau KBK tentang kegiatan belajar mengajar, terdapat pedoman yang harus diimplementasikan oleh guru-guru untuk mencapai setiap kompetensi. Di dalam dokumen tersebut, disajikan contoh pencapaian kompetensi dan kegiatan yang berkaitan. Namun, guru harus merancang proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Diperlukan tindakan yang terstruktur untuk memastikan kejelasan dalam pelaksanaan. Berikut langkah-langkah yang bisa diterapkan. Yang pertama itu merumuskan tujuan. Dapat juga disebut indikator hasil belajar, kompetensi yang akan dicapai atau istilah lain yang mempunyai makna yang sama. Yang kedua, pemilihan sumber belajar atau media pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa orang, perpustakaan, lingkungan, sedangkan media merupakan bagian sumber belajar khusus. Yang ketiga, pemilihan dan pengorganisasian materi ajar. Yang keempat, mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Materi ajar merupakan uraian dari materi pokok pembelajaran. Tulis garis besar atau pokok-pokoknya yang langsung berkaitan dengan indikator dan tujuan pembelajaran. Yang kelima, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang keenam, tentukan cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan pembelajaran, misalnya ceramah, tanya jawab, karya wisata, dan lain-lain. Yang ketujuh, skenario atau kegiatan pembelajaran. Tentukan strategi, metode, dan waktu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah penilaian. Menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran, dan lain-lain. Penilaian dapat dilakukan dalam bentuk tes tulis, kinerja, produk, penugasan atau proyek, dan juga portofolio. Tulis penilaian apa yang akan dilakukan untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar. Pilih jenis penilaiannya.
Itu tadi penjelasan dari saya mengenai konsep dasar perencanaan pembelajaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.